Good morning, my students. Now we are in English class. Open your English pocket book, chapter 7. I'm proud of Indonesia. Emphasis on page 163. Jadi, selamat pagi anak-anak. Sekarang waktunya pembelajaran bahasa Inggris. Masih di unit 7. Tentang saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Kalian buka buku paket kalian halaman 163. Pelajaran kali ini sudah agak lebih berkembang sedikit ya dari yang kemarin-kemarin. Adapun we will learn to describe about people, animals, and things. Kita akan pelajari bagaimana menggambarkan orang, binatang, dan benda yang bertujuan untuk membuatnya yakin, membuatnya percaya diri, untuk mempromosikan, dan untuk mengkritisinya. Jadi, in order to make them stand out, to show my pride of them, to promote them, and to criticize them. Are you ready? Now, associating, we will learn to read to each other the description of a person or things stated by each speaker. Jadi kita akan mendengarkan bacaan, kemudian kalian simak, tirukan, dan perhatikan baik-baik. Text 1. I am proud of my school. Our teachers are smart. We have many good books and magazines in our school library. The classrooms are not big and they are clean and tidy, but the schoolyard is very small. There are not many plants, so it is very hot in the afternoon. We only have the terrace when we are not in the classrooms, so the terrace is very crowded during the break. Text 2. I like my classmates. We are close to each other. We tease each other, but we do not get angry easily. We play together, we study together, but I do not like a number of things about them. Some are not disciplined. They do not do their work seriously. They litter, so our classroom is often messy and dirty. They also write bad words on the desk. During the class, they move around and they make a lot of noise. Pak Banu is a janitor in our school. He is a hard worker. He sweeps the yard every morning and afternoon. He cleans the toilets. I like him because he is friendly and he knows our names. But sometimes he is annoying. He often teases me and laughs at me in front of my friends. He is sometimes pushy too. He tells us not to litter. Again and again, he gets mad when we don't put our rubbish in the rubbish bin. Setelah kalian membaca teks di atas, maka jawablah beberapa pertanyaan berikutnya. Answer the questions based on the text above. What is the purpose of the text above? Apa tujuan dari bacaan di atas?
Tadi ada 3 bacaan ya. Nah, untuk menjawabnya kita perhatikan pada bacaan teks 1 dulu. Di teks 1 di situ I am proud of my school. Seperti itu ya. Our teachers are smart dan seterusnya. Jadi ini saya bangga dengan sekolahku. Berarti di sini menuju kepada benda. Oke, I like my classmate. We are close to each other. Saya suka dengan teman sekelasku. Kita saling tertutup atau saling dekat, saling berdekatan satu dan yang lainnya ya, akrab ya. Close to each other itu saling akrab. Berarti di sini pada teks 2 ini kembali pada objeknya, yaitu yang menjadi tujuannya di sini pembicaraan yaitu teman sekelasku, berarti bendanya berupa manusia ya. Kemudian pada teks 3 di sini Pak Bacu is janitor in our school. Jadi Pak Bacu di sini seorang janitor di sekolah kita, maka ini juga yang menjadi pembicaraan adalah Pak Bacu. Nah, dari 3 teks tadi, teks yang 1 itu terkait dengan benda, teks yang kedua manusia, dan yang ketiga juga manusia. Sehingga tujuan dari bacaan di atas adalah to describe about the things and the people and specify. Jadi mendeskripsikan atau menggambarkan benda atau orang secara khusus. Pertanyaan nomor 2. What does the word our refer to on text 1? Kata our ini berasal dari apa pada bacaan 1? Kita lihat kata our ya. Kata our itu pada bacaan 1 itu ada di kalimat kedua. Our teacher are smart. Untuk menemukan jawabannya, kalian bisa lihat pada kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi I am proud of my school. Saya bangga terhadap sekolahku. Ya. Sehingga jawabannya kata our refer to the writer school teacher. Jadi kata our ini kembali pada guru sekolah si penulis. Oke, berikutnya what does the word my refer to on text 2? Kata my pada bacaan 2 kembali pada apa? Kita lihat pada bacaan 2 ya. I like my classmate. Yang ditanyakan my. Nah, kalimat sebelumnya tidak ada, berarti ada di kalimat sendiri. Maksudnya kalian disuruh menyimpulkan sendiri ya. My itu kembali pada siapa? So, kalau saya suka dengan teman sekelasku, berarti kata my di sini kembali pada si penulis ya. The word my refer to the writer. Ya, jawabannya. Nomor 3. What does the word he refer to on text 3? Kata he pada bacaan 3 kembali pada atau berasal dari, kita lihat kata he. Kata he itu ada pada kalimat yang kedua pada teks 3 ya, yaitu berbunyi he is a hard worker. Nah, he is a hard worker sudah ditemukan, maka jawabannya ada pada kalimat sebelumnya. Kita baca kalimat sebelumnya berbunyi Pak Bacu is janitor. Pak Bacu is a janitor in our school. Itu kalimat 1 ya. Kalimat 2-nya tadi ya yang menjadi bahan pertanyaan. Sehingga jawabannya kalau Pak Bacu adalah seorang janitor di kelas kita, maka kata he kembali atau berasal dari Pak Bacu. So the word he refer to Pak Bacu. Pertanyaan nomor 5. What is the title of text 1? Apa judul bacaan pada teks 1? Kita baca teks 1 ya. I am proud of my school. Our teachers are smart. We have many good books, dan seterusnya. Jadi judul bacaan teks 1 ini jelas ya. My school. Kemudian teks nomor 2. Teks 2, yaitu teks 2 tell us about. Teks 2 ini membicarakan tentang apa?
Kita lihat teks 2 ya. Tadi dikatakan teks 2 berbunyi I like my classmate. We are close to each other. We tease each other but we do not get angry easily. Dan seterusnya. Nah, bisa disimpulkan ya dari itu teks itu. Tadi dikatakan saya suka teman sekelasku. Kita saling berdekatan satu sama lainnya. Kita saling juga mengganggu atau menggoda, tetapi kita tidak mudah marah. We play together, kita bekerja, kita bermain bersama. Nah, dari situ bisa ditemukan teks ini membicarakan tentang teman sekelas si penulis ya. Sehingga jawabannya the text 2 tell us about the writer classmates. Oke, teks 3. Teks 3 pada soal nomor 7. Text 3 describe about how the writer be brought to his school. Do you agree? Give your response. Give your reason. Pada bacaan 3 menggambarkan tentang bagaimana si penulis bangga terhadap sekolahnya. Apakah kamu setuju? Itu pertanyaannya. Berikan alasan kamu. Kalau kamu setuju alasannya apa? Jika tidak setuju alasannya apa? Kita lihat pada teks 3. Teks 3 itu diawali dengan Pak Baju is janitor in our school. Nah, sedangkan di sini yang menjadi masalahnya adalah berbunyi how the writer be brought off to school ya, to his school. School dengan Pak Baju jelas beda ya. Sehingga jawaban pada soal nomor 7, do you agree? Tentu saja I disagree. Jadi no, I disagree atau no, I don't ya. Jawabannya adalah no, I don't atau no, I disagree. Give your reason, berikan alasannya. Nah, kalau di pernyataannya dikatakan be brought to his school, sedangkan pada teks 3 itu bukan menceritakan tentang school ya. Sehingga alasannya teks 3 tells about Pak Baju. Beside the declarative sentence, so the writer be brought to his school. Ya, kalau kalian singkat bisa ya jawabannya no, I do not agree because text 3 describes about Pak Baju. Atau kalian bisa juga menjawabnya dengan I disagree because text 3 describe about Pak Baju. Oke. Now pada soal nomor 8. The writer dislike her classmate. Do you agree? Give your reason. On text 3. Penulis tidak suka dengan teman sekelasnya. Pertanyaannya, apakah kamu setuju? Ini ada pada bacaan 3 dan kalian diminta untuk memberikan alasannya. Kita lihat pada bacaan 3 ya. Bacaan 3 di sini berbunyi Pak Baju is a janitor in our school. Jadi di sini tentu saja jawabannya no, I don't agree. Saya tidak setuju. Alasannya apa? On text 3 tell about Pak Baju, not classmate. Ya. Jadi pada teks 3 ini membicarakan tentang Pak Baju, bukan membicarakan tentang classmate. Classmate itu teman sekelas. Atau kalian bisa juga menjawabnya dengan no, I disagree because on text 3 tells about Pak Baju and not classmate. Nah, oke.
Sekarang kalian kerjakan ya. Yakin pasti kalian bisa. Kalian mengerjakan latihan 1 tadi, berikutnya latihan 2, kalian cari beberapa contoh kata sesuai dengan language feature parts of speak text di atas ya. Jadi carilah contoh sesuai dengan unsur kebahasaan berdasarkan jenis katanya. Di sini yang termasuk kata kerja yaitu apa saja, kemudian yang termasuk kata sifat apa saja, yang termasuk adverb apa saja. Nah, contohnya di sini yang termasuk kata kerja kita cari pada teks 1 dulu ya. Pada teks 1 yang termasuk kata kerja di situ ada have ya. Kemudian disebutkan juga di situ beberapa to be, ada am, ada a ya, ada is. Maka di sini to be termasuk kata kerja. Jadi kalian bisa menuliskan to be, kemudian titik 2 is, am, dan a, dan seterusnya. Kemudian yang termasuk kata sifat kita lihat pada teks 1. Yang termasuk kata sifat yaitu kata smart ya. Di situ our teacher are smart. Nah, ini juga ada. Kemudian termasuk juga ada kata good yang artinya baik ya. Kata big yang artinya besar, kata clear dan clean, tidy, itu termasuk kata sifat. Kamu tuliskan di situ. Kemudian yang termasuk kata keterangan ini kata sifat yang mengikuti kata kerja ya. Jadi tidak berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri itu sebagai kata sifat. Tadi seperti contohnya our teacher are smart. Smart di sini berdiri sendiri ya maksudnya. Sedangkan kata keterangan di sini bisa kalian lihat pada teks 1 itu pada kalimat yang berbunyi, kalau di teks 1 tidak ada ya. Kita lihat pada teks 2. Pada teks 2 ini ada, kalian bisa lihat pada kalimat yang ketiga atau baris kedua. Perhatikan pada kalimat yang berbunyi we tease each other but we do not get angry easily. Nah, kata easily di sini termasuk kata keterangan. Kenapa? Karena kata easily ini mengikuti kata kerja yaitu kata get ya. Jadi mudah marah. Jadi angry easily. Kata easily di sini artinya dengan mudah. Oke. Bisa ya? Untuk teks 3 kamu juga cari, kemudian tuliskan pada kolom sesuai dengan unsur kebahasaannya. Oke. Baiklah anak-anak, kalian bisa juga membuka buku kamus kalian dan mencari kata-kata sulitnya sendiri, kemudian disalin di buku catatan kalian. See you next session. Sampai jumpa pada sesi berikutnya.